Kamar Dagang Amerika Serikat menyoroti banyaknya peredaran barang palsu di Pasar Mangga 2 Jakarta. Kemendak pun bersiap menindak tegas barang tak layak edar di pasar Indonesia. Pasar Mangga 2 di Jakarta masuk dalam daftar hitam pemerintah Amerika Serikat sebagai pusat penjualan barang palsu dan sarang bajakan. Hal ini tertuang dalam laporan tahun 2025 National Trade Estimate yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat USTR. Dalam laporan ini, AS menilai pembajakan hak cipta dan pemalsuan merek masih menjadi masalah serius di Indonesia. Masalah ini tak hanya terjadi secara online, tapi juga di pasar fisik seperti Pasar Mangga 2. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memastikan akan mengecek dan menindak tegas barang tak layak edar di pasar Indonesia. Ya, tapi pada prinsipnya kan memang Amerika juga pengen haki segala macam itu kan memang harus ditegakkan ya. Masalah itu nanti kita cek dulu. Tapi pada prinsipnya dengan Amerika atau dengan manapun, ya negara manapun seperti itu harus ditegakkan. Ya sebenarnya kita pengawasan kan reguler rutin terus dilakukan ya. Pengawasan barang-barang beredar kan kemarin 2 hari yang lalu ya. Kan kita juga ada penyitaan barang-barang yang ilegal itu kan, jadi terus kita berjalan. Dalam laporan Kamar Dagang Amerika Serikat, pihaknya menyebut lemahnya penegakan hukum menjadi alasan utama barang bajakan masih bebas beredar di pasar Indonesia. AS meminta Indonesia lebih serius dalam memperkuat kerjasama antar lembaga penegak hukum dan kementerian agar masalah ini bisa ditangani lebih baik. Dari Jakarta Pusat, Hani Sanjaya, iNews melaporkan. Harga emas produk Antam naik hingga menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah. Di pasar tradisional, harga jual emas Antam mencapai 2,1 juta rupiah per gram. Harga emas keluaran PT Antam ini menembus level tertinggi. Kenaikan ini dipengaruhi oleh menguatnya harga emas global dan melemahnya nilai tukar rupiah. Selain emas, harga perhiasan juga terpantau ikut naik. Diketahui harga perhiasan dengan kadar 24, 22 hingga 18 seluruhnya naik Rp50.000 hingga Rp100.000. Tren kenaikan harga emas masih diprediksi akan berlanjut seiring tingginya minat investasi warga. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana dampak dari naiknya harga emas, kita akan bergabung dengan rekan Hamzah Hasibuan di butik emas Antam Pulo Gadung, Jakarta Timur, dan rekan Camar Henda di pusat toko emas Cikini, Jakarta Pusat. Kita ke Hamzah Hasibuan terlebih dahulu. Selamat siang Hamzah, bagaimana pantauan harga emas di sana? Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Terkait dengan harga emas per tanggal 23 April 2025 hari ini, kami mendapatkan kabar bahwa harga emas Antam ini sudah turun di harga Rp1.991.000 per gramnya. Walaupun begitu, ini sebelumnya pada tanggal 22 April ini harga emas Antam per gram sudah mencapai harga 2 juta. Namun begitu Zila, dapat saya tunjukkan bahwa di salah satu butik emas Antam ini, walaupun harga emas per gramnya ini cukup tinggi, namun masyarakat ini masih antusias untuk membeli ataupun menjual kembali emas batangan yang ada di PT Antam. Bisa dilihat di sini bahwa warga dan masyarakat masih mengantri untuk nantinya membeli ataupun menjual kembali emas batangan yang ada di butik emas Antam Pulo Gadung, Jakarta Timur kali ini. Sebenarnya Zila dan juga pemirsa, kami hanya bisa menunjukkan bagian antrian dari masyarakat ini karena bagian loket di mana transaksi emas dilakukan ini kami masih belum bisa menunjukkan. Namun di sebelah sana ini ataupun di layar televisi Anda kali ini merupakan antrian yang nantinya masyarakat akan masuk ke loket untuk melakukan transaksi emas batangan, di mana kami mendapatkan informasi bahwa satu orang yang hadir di butik emas Antam Pulo Gadung ini mendapatkan kesempatan untuk membeli 3 keping emas batangan mulai dari gramasi 0,5 gram hingga ke 10 gram. Dan kami juga akan mencari tahu bagaimana reaksi masyarakat terkait dengan naiknya harga emas Antam. Namun justru ini antusias masyarakat
malah ramai mendatangi butik emas Antam yang ada di Pulau Gadung. Kami akan bergabung dengan salah satu warga yang hadir di sini. Selamat siang, Ibu. Dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Lucy. Oke, Ibu Lucy, mau tanya sedikit Ibu terkait dengan harga emas Antam yang sebelumnya sempat mencapai 2 juta rupiah. Apakah Ibu sudah tahu dan tanggapannya gimana, Ibu? Ya, Ibu sih tahu ya, Ibu, untuk perkembangan emas tuh Ibu lihat terus, pantau terus gitu ya, online. Ibu waktu itu tuh pas 2 juta kok jarak berapa bulan udah segini, udah tinggi banget gitu kan. Kalau Ibu nggak beli, nanti kemungkinan banyak yang bilang akan meningkat lagi gitu. Ya udahlah, Ibu mau ambil aja gitu. Oke, Ibu, tadi kan udah kelihatan antri nih di sini, Bu. Kira-kira Ibu di sini mau beli atau mau jual emas nih, Bu? Ibu mau beli. Alasannya kenapa? Alasannya ya biar nggak kena inflasi aja sih, Bu. Soalnya kalau tabungan, deposito, sekarang kan dolar udah semakin meningkat gitu. Ibu kan takut juga ya. Kalau emas kan insya Allah lah aman gitu. Paling turun-turun sedikit-dikit gitu ya. Oke, nah itu dia, Bu. Misalnya nanti Ibu udah beli nih, apa nggak takut, Bu, kalau misal harga emasnya justru turun? Gimana, Bu? Kalau kemungkinan Ibu niatnya itu kan Ibu untuk invest ya, untuk jangka panjang ya. Insya Allah sih kalau emas paling turun dikit-dikit, jadi nggak terlalu worry lah. Gitu. Jadi ya insya Allah uang Ibu terselamatkan gitu, nggak kena inflasi gitu aja sih. Oke, terima kasih banyak Ibu. Selamat berbelanja emas ya, Ibu ya. Oke, itu dia pemirsa kesaksian salah satu warga yang hadir langsung di butik emas Pulau Gadung, Azila dan juga pemirsa. Adapun terkait dengan butik emas yang ada di Pulau Gadung ini masyarakat bisa langsung hadir dari mulai pukul 8.30 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat, di mana nantinya pihak butik emas Antam ini akan melayani warga ataupun masyarakat yang hadir langsung dengan sistem siapa cepat dia dapat, Azila. Jadi ini dihimbau untuk datang lebih cepat supaya bisa mendapatkan kepingan emas yang diinginkan. Sementara itu, Zila. Baik, terima kasih Hamzah. Sekarang kita ke Cikini, ada Camar di sana. Camar, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Hamzah. Di Cikini Gold Center Jakarta Pusat ini juga angka tertinggi dari harga emas, yakni emas Antam atau emas batangan. Ini ada pada angka 2.016.000, kemudian juga ini cukup fluktuatif, di mana naik 2.039.000 beberapa menit yang lalu. Dan di belakang saya, Zila dan juga pemirsa, tidak hanya emas Antam saja yang mengalami kenaikan, namun hal tersebut juga berpengaruh terhadap emas kreasi dan juga perhiasan seperti cincin pernikahan atau cincin tunangan yang Anda saksikan di layar kaca. Zila, Anda bisa bayangkan harganya untuk 1 gram cincin pernikahan atau perhiasan ini adalah di 1,2 juta. Namun saat ini harganya 1,7 juta, Zila. Artinya ada peningkatan 500.000 hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Sementara meskipun harganya ini naik, tapi berdasarkan pengakuan dari penjual emas bahwa justru cenderung saat ini masyarakat lebih banyak yang membeli daripada menjual. Hal tersebut dikarenakan situasi dan kondisi politik, ekonomi, geopolitik yang saat ini belum terkendali, sehingga masyarakat membeli emas sebagai salah satu bentuk untuk investasi mereka yang paling aman. Dan informasi yang kami dapat bahwa saat ini memang di angka tertinggi 2.019.000 atau 2.039.000 ini merupakan angka tertinggi di 1 bulan terakhir. Memang kenaikan emas ini juga berimbas dari naiknya harga emas dunia yang dikarenakan adanya kebijakan tarif tax yang diberlakukan kepada sejumlah negara termasuk di Indonesia. Tentunya hal ini kami juga melihat sebuah keuntungan bagi para pembeli dan juga para penjual untuk bisa menginvestasikan barangnya. Namun tentunya hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas ekonomi, meskipun kalau berdasarkan informasi yang kami dapat dari para pedagang, mereka mengaku mengalami kenaikan omset di 1 bulan terakhir ini karena banyaknya masyarakat ataupun juga intensitas masyarakat untuk bisa membeli emas di Cikini Gold Center ini cenderung meningkat. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan bahwasanya harga emas yang ada di Cikini Gold Center bersamaan dengan harga yang ada di sejumlah toko ataupun juga pusat emas lain ini cenderung berbeda melihat kepada mangsa pasar dan juga beberapa aspek. Sementara demikian, Zila, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Camar Henda, langsung dari Cikini Gold Center Jakarta. Dan sebelumnya ada Hamzah Asibuan yang melaporkan dari butik emas Antam Pulau Gadung. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.
Ya pemirsa, kawasan perbelanjaan Mangga 2 yang berlokasi di Jakarta Utara tengah menjadi sorotan Amerika Serikat nah dituding sebagai pusat barang bajakan. Meski demikian, Mangga 2 masih ramai dikunjungi oleh para pembeli. Meski disorot sebagai salah satu pusat perdagangan barang bajakan oleh Amerika Serikat, pusat perbelanjaan Mangga 2 masih ramai dikunjungi pembeli. Tak sedikit warga datang ke Mangga 2 untuk membeli barang yang dijajakan seperti tas, baju, dan sepatu merek-merek ternama luar negeri dengan kisaran harga mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Salah satu karyawan kios mengaku tak khawatir dengan tudingan Amerika Serikat. Pasalnya hingga kini masih banyak pembeli yang berbelanja di Mangga 2. Pas ini masih banyak masih, ya? Masih. Rata-rata orang Cina ya kesini. Rata-rata mayoritas orang Cina kesini. Orang China sih. Sama orang-orang yang menengah ke bawah juga kesini nggak cuma? Ada. Kadang lebaran kemarin juga ada. Enggak sih. Kalau aku sih karyawan nggak ada masalah aja ya. Kita kan di sini juga sama-sama nyari uang aja gitu. Kalau masalah barang-barang itu kan itu bos ya yang punya di sini kita juga nggak tahu. Sebelumnya, pusat perbelanjaan Mangga 2 masuk dalam daftar hitam pemerintahan Amerika Serikat sebagai pusat penjualan barang palsu dan sarang bajakan. Hal ini tertuang dalam laporan tahun 2025 National Trade Estimate yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat USTR. Dalam laporan ini, AS menilai pembajakan hak cipta dan pemalsuan merek masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Masalah ini tak hanya terjadi secara online, tapi juga di pasar fisik seperti di Pasar Mangga 2. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan.